Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Mari di rumah kita masing-masing, saudara dikasih dalam Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sanggup pulihkan hidup saya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sanggup pulihkan hidupku. Tidak ada kata yang gagal dalam kamusnya Allah. Amin. Karena tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Bagian kita adalah jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Alkitab katakan orang yang terus menanti-nantikan Tuhan, dia akan dapatkan kekuatan yang baru. Dia tidak akan pernah menjadi lemah. Dia tidak akan pernah menjadi lesu. Ada selalu kekuatan ketika kita menantikan Tuhan. Kita berseru karena kita percaya Allah sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Ketik di kolom komentar, saya percaya Tuhan sanggup pulihkan hidup saya. Ketik di kolom komentar, teman-teman di TikTok, Instagram, di Facebook, di Zoom. Ketik di kolom komentar, saya percaya Tuhan sanggup pulihkan hidup saya. Mungkin sampai saat ini engkau belum melihat terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Mungkin sampai saat ini engkau belum melihat suatu perubahan terjadi dalam hidup rumah tanggamu. Mungkin sampai sekarang engkau belum melihat suatu perubahan terjadi dalam ekonomimu, dalam kesehatanmu. Tapi izinkan firman Tuhan hari ini memperlengkapi hidup kita. Bahwa kita punya Allah yang tidak pernah gagal. Waktu boleh terus berjalan. Tetapi janji Tuhan jelas dan janji Tuhan ya dan amin. Apa yang dijanjikan buat saudara dan saya akan digenapi. Sesuai dengan ketetapan waktunya Tuhan. Kerjakan bagian kita. Percaya. Yesus bilang begini saudara, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerima. Maka hal itu akan diberikan. Amin. Yes. Ambillah kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita sudah ada dalam bilangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-36. Tuhan sanggup pulihkan hidupku. Haleluya. Bilangan 10 ayat 29 sampai 36, firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Reuel, orang Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman. Jadi kemarin kan kita sudah belajar bahwa ketika awan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, di tiang awan dan tiang api itu berjalan, bergerak, maka mereka orang-orang harus membongkar tenda dan ikut bergerak, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mereka harus berjalan mengikuti apa yang Tuhan titahkan. Itu sebabnya ketika Musa dan bangsa Israel akan bergerak, maka Musa memanggil Hobab. Iya kan? Hobab adalah ipar Musa, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga dia bilang, ayolah ikutlah sama-sama dengan kami, ya kan? Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Ayat selanjutnya 31, ayat 30. Tetapi jawabnya kepada Musa, jadi Hobab jawab kepada Musa, aku tidak ikut. Melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Ayat 31. Kata Musa, jangan kiranya tinggalkan kami. Sebab engkau yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, lihat, Musa adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Musa adalah pribadi yang selalu berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya dia pernah berkata, jika Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kami, kami tidak mau berjalan. Musa bergantung penuh kepada Tuhan. Tetapi Musa juga adalah orang yang belajar untuk menghargai orang lain. Ini dia saudara. Belajar untuk menyadari bahwa saya manusia juga butuh pertolongan sesama saya. Gak merasa kayak superhero gitu, gak merasa saya gak perlu orang lain, saya cuma perlu diri saya sendiri sama Tuhan. No, kita ini manusia, makhluk sosial, membutuhkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya Musa bilang sama Hobab, ayo ikut kami.
Karena engkau tahu jalan-jalan di padang gurun ini. Ya, ayat selanjutnya. Ayat 32. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepada. Lihat kehidupan Musa, saudara. Musa menyadari kalau sampai Tuhan berbuat baik sama saya, berarti itu pun yang harus saya lakukan buat orang lain. Ada banyak dari kita sudah banyak menerima kebaikan Tuhan, tetapi enggan memberikan kebaikan Tuhan itu bagi orang lain. Kita sadar bahwa Tuhan sudah terlalu banyak kok dalam kehidupan kita melakukan kebaikan. Kalau kita mau jujur, ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan, ada banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Tapi apa yang sudah kita lakukan buat sesama kita yang ada di depan kita, yang ada di sekeliling? Ini perkataan Musa kepada Hobab. Jika Tuhan berbuat baik kepada kami, maka perbuatan baik Tuhan itu akan kami bagikan juga. Engkau juga akan mengalami perbuatan baik dari Tuhan. Ayat selanjutnya. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauh untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Ayat 34. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Ayat 36. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Saudara, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Kita lihat Musa. Bahwa Musa juga sadar dirinya masih manusia. Musa betul orang yang pribadi yang mengandalkan Tuhan. Musa adalah pribadi yang mencintai Tuhan. Dia berharap penuh kepada Tuhan. Tapi dia juga sadar. Dia juga manusia. Yang butuh pertolongan sesama manusia juga. Makanya firman Tuhan di sisi lain berkata, hendaklah engkau tolong menolong, saling menanggung bebanmu. Supaya engkau dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Kita ini masih manusia. Kita butuh manusia lainnya untuk ada di sekeliling kita. Makanya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan jelas bilang tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Manusia itu makhluk sosial, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang memang membutuhkan sesamanya. Sehingga pada akhirnya kita sadar, saya memerlukan sesama saya. Jangan jadi orang yang merasa gue nggak perlu lu, gue nggak butuh lu. Ada waktunya kau akan melihat bahwa dirimu butuh sesama. Jangan pilih-pilih orang, ini nih gue perlu nih dia, udah dia aja deh. Oh dia nggak perlu, kita jauhin aja. Saudara dikasih dalam Tuhan, akan engkau lihat, engkau akan melihat bahwa ketika engkau membutuhkan dia, engkau sudah terlanjur menolak dia. Betul kita butuh Tuhan, betul kita bergantung kepada Tuhan, betul kita mengandalkan Tuhan. Tapi izinkan saya menyampaikan hal ini, Tuhan juga pakai manusia, saudara. Ketika mendirikan kemah suci, Tuhan pakai Aholiab dan Bezalel untuk memperlengkapi kemah suci. Ketika berperang, peperangan pertama bangsa Israel, Musa di atas gunung, Tuhan pakai Yosua untuk turun ke lapangan berperang. Tapi Musa enggak seorang diri, kanan kirinya ada Harun dan Hur untuk menopang. Kita manusia ini butuh orang lain, saudara. Ya, betul kita butuh Tuhan. Itu Musa melakukan hal yang sama. Musa tidak mengandalkan manusia, Musa mengandalkan Tuhan. Tapi sebagai manusia, Musa juga butuh sesamanya untuk berjalan bersama-sama dengan. Itu sebabnya perkataan Musa jelas, aku akan memberikan kebaikan Tuhan yang aku terima kepadamu. Keberadaan kita adalah untuk mempraktekkan, menyebarkan kasih buat orang-orang di sekeliling kita. Hari ini kita dapati, saudara dikasih dalam, sebagai manusia kita masih butuh sesama kita. Ya, jangan bilang, gue gak butuh lu, gue gak perlu lu, gue udah cukup kuat. Kita jadi manusia yang egois. Siapapun engkau, sehebat apapun engkau, sepintar apapun engkau, setinggi apapun kedudukanmu, sekaya apapun hidupmu, engkau masih membutuhkan orang lain. Kita masih membutuhkan orang lain. Karena itu
Jangan pandang enteng orang lain. Jangan anggap rendah orang lain. Pastikan setiap kita, dimanapun kita berada, belajar menghargai sesama kita. Siapapun dia. Sekalipun kita berpikir, mungkin dia orang yang jauh ekonominya di bawah kita. Oh, mungkin dia orang yang jauh pendidikannya di bawah kita. Oh, mungkin dia orang yang jauh kedudukannya di bawah kita. Hargai. Kalau engkau mau dihargai, belajar untuk menghargai orang lain. Ya, tetap ingat kita juga memerlukan pertolongan sesama kita. Betul, pertolongan kita dari Tuhan. Tuhan bisa pakai manusia untuk menopang kita. Tuhan bisa pakai manusia untuk menolong. Jangan menganggap diri saya nggak perlu kamu, saya nggak perlu kamu, saya nggak butuh kamu, saya nggak butuh kamu. No, kita semua saling membutuhkan. Kita semua saling memerlukan satu dengan yang lain. Itu sebabnya kita harus bergandengan tangan. Karena di hari-hari akhir ini iblis akan memecah belah anak-anak Tuhan. Sehingga kita hidup sendiri-sendiri, keegoisan, selfish kita. Disitulah iblis menghancurkan kehidupan kita. Ya, ingat kita butuh orang lain, kita butuh sesama kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih karena hari ini kami mendengarkan firman. Kami belajar dari hamba-Mu Musa. Ketika mereka akan berjalan pergi mengikuti tuntunan Tuhan, maka Musa mengajak Hobab untuk ikut bersama-sama. Karena Musa merasa butuh pertolongan. Tuhan, kami tahu kami butuh pertolongan Tuhan. Kami nggak mau mengandalkan manusia. Kami nggak mau bergantung kepada manusia. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan pakai manusia untuk menolong kami. Tuhan buat mujizat dalam kehidupan setiap kami dengan berbagai-bagai cara. Salah satu caranya adalah Tuhan memakai manusia di sekeliling kami. Hari ini kami diingatkan tidak boleh pandang enteng, tidak boleh anggap remeh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Siapapun mereka. Mungkin mereka adalah orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk dalam kehidupan kami. Mungkin orang itu tidak ada dalam perhitungan kami. Mungkin orang itu tidak kami anggap. Tapi Tuhan bisa pakai orang-orang tersebut untuk menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang butuh sesama kami. Kami adalah makhluk sosial dan Tuhan ciptakan tidak baik kalau manusia hidup seorang diri. Itu sebabnya hamba berdoa pagi hari ini dalam nama Yesus. Biar Tuhan ingatkan kami, sadarkan kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, dalam rumah tangga kami kah, pekerjaan kami kah, tempat di mana kami belajar, studi kami, tempat di mana kami berbisnis usaha, kami mau belajar menghargai setiap orang. Siapapun mereka, apapun status mereka. Tuhan Yesus beri di hati kami, ingatkan kami selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba sudah menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termatera dalam hati dan hidup kami. Langkah kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan Yesus menyerahkan setiap pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan. Baik mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar. Baik yang ada di Facebook, Instagram, TikTok maupun Zoom. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Kami bawa doa-doa kami di altar kudus Tuhan. Kami percaya tergenapi firman Tuhan ketika kami menyerahkan setiap masalah kami, pergumulan, bahkan kekhawatiran kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memelihara kami. Engkaulah yang menjawab doa kami jauh melebihi apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apapun juga yang kami kerjakan ya Tuhan, di bawah tangan Tuhan berhasil. Bapak terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan setiap rumah tangga demi rumah tangga dimanapun mereka berada. Diberkatilah oleh Tuhan. Dijaga dalam perlindungan kuasa darah anak domba. Tuhan Yesus juga memberkati. Kalau dalam rumah tangga mereka hari-harinya ada perseteruan. Biarlah Tuhan pulihkan hubungan suami dan istri. Tuhan pulihkan hubungan orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan terjadi rekonsiliasi dalam keluarga mereka. Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau juga memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan bisnis dari anak-anak Tuhan. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil.
Hamba juga berdoa di dalam nama Yesus, kalau ada yang di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan hari-hari ini, Tuhan buka jalan. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan turun bagi mereka. Sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap kesehatan dari anak-anak Tuhan, diberkatilah. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus Tuhan. Jamah dan sembuhkan ya Allah. Sehingga mereka mengalami kuasa, mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami mujizat campur tangan Allah. Dalam kuasa bilur-bilurmu mereka menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Satu persatu Tuhan jamah di rumah kami masing-masing. Kami percaya tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka yang sakit. Hamba berdoa juga buat orang-orang muda di mana-mana tempat mereka berada. Tuhan berkati setiap masa muda mereka. Tuhan jaga, Tuhan pagari. Luputkan dari segala pergaulan yang buruk. Luputkan dari segala yang jahat. Tuhan Yesus, hamba berdoa, jaga, pagari, bentengi orang-orang muda ini. Hati, pikiran, hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan arahkan mereka dalam tuntunan dan jalan-jalan Tuhan. Sehingga masa muda mereka jadi masa muda yang mengandalkan Tuhan. Masa muda yang mereka menjadi masa muda yang berharap, bergantung penuh kepada Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup hari-hari ini, dalam nama Yesus sama doa. Sehingga mereka bertemu dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan mengasihi bahkan menghargai hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika ada orang-orang tua yang hari ini bergabung dalam doa pagi online, berdoa, bersekutu, bersyafaat buat anak-anak mereka. Bapak, kami satukan hati kami berdoa bagi anak-anak kami dalam nama Yesus. Tuhan jaga pagari anak-anak kami. Dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka, kami tidak bisa menjaga mereka 24 jam non-stop. Tapi kami percaya doa kami menyertai mereka dan meluputkan mereka dari segala yang jahat. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Sehingga apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah yang memberkati. Kalau ada pagi hari ini jiwa-jiwa yang bergabung dalam doa pagi online. Mungkin mereka belum mengenal Yesus atau mereka sedang mencari kebenaran tersebut. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi mereka. Tuhan jamah masing-masing mereka. Sehingga mereka mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sebagai Allah yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang bergabung juga pagi hari ini. Mereka merupakan anak Tuhan. Namun sudah terhilang jauh. Hari ini hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Jamah hati mereka. Pulihkan hati mereka. Sehingga mereka datang kembali kepada Tuhan. Mereka mengalami kuasa. Mereka mengalami lawatan perjumpaan dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Satu persatu Tuhan jamah di rumah kami masing-masing. Ada lawatan Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada pemulihan pagi hari ini terjadi. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hidup kami milik Tuhan. Kami berdoa kota kami diberkati Tuhan. Aman, damai kota kami dalam nama Yesus. Udara cuaca di kota kami baik. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ekonomi di kota kami diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus. Menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Oh Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia dalam penjagaan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar belas kasihan-Mu ada atas mereka. Biar roh takut dan gentar akan Tuhan ada di hati mereka. Segala permainan-permainan kuasa kegelapan kami patahkan atas bangsa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap roh-roh teritorial atas bangsa kami yang mencoba mengambil alih, yang mencoba memecah belah bangsa kami, oknum-oknum yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan bangsa kami, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Indonesia bersatu, Indonesia diberkati Tuhan, ekonomi pemulihan Indonesia terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkat Tuhan ada atas bangsa kami.
Indonesia maju, Indonesia bertumbuh, Indonesia diberkati. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami akan lihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini dibuat tangan Tuhan berhasil. Dan setiap doa yang pagi hari ini kami naikkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya satu persatu Tuhan jawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Sekarang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur boleh memulai hari ini bersama-sama dengan pujian penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan belajar hargai semua orang, sudah dikasih dalam Tuhan, karena kita adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan mereka sesama manusia, ya kan? Dan ingatlah kita sudah membawa doa-doa kita kepada Tuhan, dan kita percaya, kita katakan doa orang benar, bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya, ya. Doa saya menyertai kita semua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap setia cari Tuhan, belajar untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan, dan hiduplah dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Doa saya menyertai kita, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.